Salam jumpa kembali. Kali ini bagian yang ketiga dari Friday Talks kita yang tetap masih pada topik membahas merebut kembali waktu anugerah Tuhan. Nah, teman-teman, para pendidik, Jordan Rainer telah menulis sebuah buku yang sangat membantu kita. Bagaimana kita bisa redeeming our time. Dan di dalam buku ini ada 7 bab yang dibahas. Kita sudah membahas bab yang pertama, mulailah dengan firman Tuhan. Lalu bab yang kedua, pastikan ya Anda benar-benar ya. Kemudian bab keempat, prioritaskan ya Anda. Dan pada bagian ketiga ini kita bahas bab 3, yaitu menolak kerajaan bising. Mari kita ikuti apa yang Jordan Rainer bahas tentang dissenting the kingdom of noise, menolak kerajaan bising atau kerajaan kebisingan. Ada 9 praktek baik yang bisa kita simak, kita pelajari bersama. Pada prinsipnya, untuk menebus kembali waktu kita sesuai dengan teladan Sang Penebus, kita harus berjuang memblokir berbagai suara, dalam tanda kutip, dan menciptakan ruang untuk keheningan, kesunyian, dan refleksi. Dan marilah kita memulai dengan sebuah pemahaman bahwa kebisingan dari berbagai informasi, berbagai hiburan yang sangat tersedia lewat media sosial akhir-akhir ini, itu bisa sangat mengganggu kita. Kita dipanggil untuk memblokir sehingga kita akan memiliki kemampuan untuk tenang dan bisa berefleksi. Nah, teman-teman pendidik, Lukas 5 ayat 15 sampai 16 mengingatkan kita, tetapi berita tentang Yesus semakin tersebar luas. Banyak orang datang untuk mendengar Dia dan untuk disembuhkan daripada penyakit mereka. Tetapi Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Kita perlu ingat akan teladan Tuhan Yesus. Justru ketika semakin sibuk, kita perlu dengan semakin berusaha untuk mencari ketenangan. Kita bisa bersaat teduh, kita bisa berdoa. Nah, di Yesaya 30 ayat 15 dan 16 juga kita diingatkan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan, kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Jadi teman-teman pendidik, kadang kita bisa menjadi sangat sibuk dan tidak bisa tenang. Kita ingin semuanya serba cepat, segera terlaksana. Tapi kita lupa, firman Tuhan sudah mengingatkan, justru dengan tinggal tenang, disitulah kekuatan kita. Jangan kita tergoda untuk lari cepat, naik kuda yang tangkas, tapi kita diingatkan pengejar kita pun bisa lebih cepat daripada kita. Nah, ada 5 cara di mana noise itu bisa membatasi
kemampuan kita merebut kembali waktu anugerah Tuhan. Jadi kita harus sangat berhati-hati. Noise atau kebisingan itu bisa membatasi kita dalam merebut waktu anugerah Tuhan. Jadi seolah-olah kita habis waktu karena kebisingan yang terjadi lewat suara, lewat gambar, lewat informasi dan berbagai hal yang datang lewat gadget kita ya dan sebagainya. Yang pertama, kebisingan bisa membatasi kemampuan kita berpikir. Kita bisa begitu addicted, seperti kecanduan begitu ya, mengikuti sebuah berita misalnya. Tidak habis-habisnya. Lalu yang kedua, kebisingan bisa membatasi kemampuan kita menjadi kreatif. Yang ketiga, kebisingan membatasi kemampuan kita menghasilkan kesungguhan kerja. Maksudnya deep work. Kadang kita karena terlalu banyak berbagai informasi yang datang bertubi-tubi, kita seakan 24/7 connected begitu ya. Dengan gadget kita, dengan internet, maka membuat kita tidak bisa melakukan deep work. Apa yang kita kerjakan itu dangkal. Yang keempat, kebisingan membatasi kemampuan kita mengalami damai. Tidak ada peace. Dan yang kelima, kebisingan membatasi kemampuan kita mendengar suara Tuhan. Nah, para pendidik, jangan biarkan kebisingan itu mengganggu kita. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Ada beberapa praktek baik yang dianjurkan oleh Jordan Rainer. Yang pertama, biarlah teman-teman kita menyaringkan informasi buat kita. Itu maksudnya jika kita rela mengurangi secara drastis penggunaan waktu untuk mengkonsumsi informasi, khususnya melalui gadget kita, teman-teman kita akan mengkurasikan informasi untuk kita. Camkan bahwa tidak perlu kita menjadi orang nomor satu yang paling tahu atau selalu tahu lebih dahulu tentang segala sesuatu. Itu menghabiskan energi, menghabiskan kemampuan otak kita untuk berpikir hal-hal lain yang lebih penting. Itulah praktek yang pertama. Biarkan teman-teman kita mengkurasi informasi buat kita. Yang kedua, jangan berenang dalam lautan informasi. Betapa banyaknya aplikasi yang ada di dalam gadget kita menunjukkan seberapa banyak kita sebetulnya terjebak berenang dalam lautan informasi. Mungkin ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, ada Telegram, ada WhatsApp, ada apa lagi begitu ya. Nah, itu yang harus selektif kita lakukan supaya kita tidak berenang dalam lautan informasi yang belum tentu relevan dengan hidup kita dan pekerjaan kita. Lalu praktek yang ketiga, pilih konten yang lebih tersaring dengan baik. Kadang kita mendapatkan informasi tanpa saringan, hanya just a click away, ya entah jempol kita atau jari kita, lalu kita sudah dapat informasi itu yang belum tentu benar. Ya, pastikan informasi kita itu akurat berdasarkan fakta, ya bukan sesuatu yang sifatnya hoax. Lalu yang betul-betul relevan. Apakah itu terkait erat dengan hidup kita, dengan diri kita, dengan pekerjaan kita? Lalu apakah informasi itu berkualitas tinggi? Penting untuk kita ketahui dan kita bisa mendapatkan manfaat dari itu. Praktek yang keempat, pilih dan pertahankan hanya aplikasi yang berguna saja di smartphone kita. 1 Korintus 6 ayat 12 mengingatkan kita, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun.
Nasihat Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus dalam 1 Korintus 6 ayat 12 ini kiranya menolong kita. Memang semuanya tidak ada yang salah begitu ya, tetapi jangan biarkan kita diperhamba oleh gadget dan semua informasi dan hiburan yang datang kepada kita. Seharusnya kitalah yang menjadi tuan gitu, bukan gadget kita. Praktek yang kelima, kendalikan smartphone kita. Ya, ini mempertegas tadi, jangan sampai kita diperhamba. Saya jadi teringat pada anggota keluarga yang kadang ketika mereka berkumpul bersama atau makan bersama, punya waktu bersama yang luar biasa sebetulnya itu, tapi tidak ada komunikasi, masing-masing sibuk dengan gadget mereka. Jadi yang jauh menjadi dekat, tapi yang dekat menjadi jauh. Lalu apa artinya ini? Ini perlu jadi satu peringatan buat kita. Ketika kita bekerja misalnya, ketika kita sedang rapat, ya jangan kita pergunakan gadget kita untuk bersibuk ria dengan berbagai informasi lain begitu ya, kecuali amat sangat penting. Lalu juga ketika berkumpul bersama keluarga, kita perlu punya komitmen stop dalam menggunakan gadget selama beberapa saat. Nah, itu yang membuat kita memegang kendali, bukannya kita yang dikendalikan. Praktek keenam, biasakan merasa nyaman tanpa kebisingan, meskipun mungkin itu sesaat. Jadi ini mirip dengan puasa begitu ya. Mungkin kita bisa mencoba melakukannya dalam waktu 15 menit barangkali, atau selama 1-2 jam ketika kita fokus mengerjakan sesuatu, mungkin kita mengajar atau kita mengikuti sebuah rapat, baru saat break kita cek kembali. Jangan terkoneksi terus-menerus selama 24 jam sehari atau 7 hari seminggu, bahkan mengurangi waktu tidur kita. Praktek yang ketujuh ini menarik. Jordan Rainer mengusulkan take a walk, artinya luangkan waktu untuk berjalan kaki begitu ya. Nah, ketika kita berjalan kaki, kita bisa bersaat teduh juga. Nah, sebetulnya ini Alkitabiah. Di dalam Kejadian 3 ayat 8 bagian yang pertama, kita diingatkan ketika mereka, Adam dan Hawa, mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Jadi sebetulnya kebiasaan jalan kaki ini menarik, selain membuat kita menjadi lebih sehat, tapi juga ini adalah waktu kita berkomunikasi dengan Tuhan, khususnya kalau kita berjalan kaki sendiri begitu ya, tidak dalam rombongan. Lalu praktek yang ke-8 adalah belajarlah menuliskan apa yang kita pikirkan. Kadang-kadang kita punya banyak hal yang ada di dalam otak kita, tapi kalau itu bisa kita tulis, maka itu menjadi lebih jelas. Kadang bisa menjadi lebih objektif dan juga lebih sistematis. Nah, kalau kita sudah sempat tuliskan, maka kita ketika berkomunikasi nanti dengan orang lain, semuanya jadi lebih tertata, dan apa yang ada di dalam pikiran kita juga menjadi lebih tersistematisasi begitu ya. Dan praktek ke-9 yang terakhir adalah belajar tenang dan diam di hadapan Tuhan. Mazmur 46 ayat 11 mengingatkan kita, diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Mari kita belajar diam dan tenang di hadapan Allah kita yang maha berdaulat itu, yang maha tinggi itu. Jadi kembali Jordan Rainer mengingatkan, yes, I'm talking about literally just sitting there.
Jadi dia mengingatkan, ya udah duduk saja dengan tenang, dengan diam di hadapan firman-Nya, in front of the word. Ya, di hadapan firman-Nya. Ketika kita sudah membaca firman Tuhan, kita duduk diam, tenang. Untuk apa? Doing nothing, tidak melakukan apa-apa. For 1, 3, 5 minutes, whatever. Mungkin hanya 1, 3, 5 menit, ya, berapapun itu. Just sit and meditate. Duduk dan meditasikan. Tapi bukan mengosongkan pikiran, teman-teman pendidik. Kita meditasikan apa yang baru saja kita baca, yaitu firman Tuhan. Ya, meditate on what you just read. Allowing the Spirit to connect the dots from the word to your heart. Izinkan Roh Kudus itu menghubungkan titik-titik yang ada antara firman Tuhan dengan hati kita. Nah, inilah praktek yang ke-9. Mari kita belajar untuk meniadakan, menghindari kebisingan, sebab kerajaan kebisingan itu sudah hadir dalam kehidupan di era digital ini. Demikianlah teman-teman pendidik bagian ketiga dari Friday Talks kita yang masih mengusung topik merebut kembali waktu anugerah Tuhan. Kita akan berjumpa pada bagian keempat, bagian yang terakhir dari topik ini pada Friday Talks berikutnya.